Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengawali dengan doa. Bapa kami dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu. Sebentar, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ayat pokok Mazmur 27 ayat yang pertama, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Raja Daud menyatakan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan seperti terang dan keselamatan bagi hidupnya. Daud mempunyai keberanian sehingga ia tidak takut menghadapi musuh-musuhnya. Biarlah kita mempunyai iman yang sama seperti Daud, karena percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat yang kedua dan ketiga, di situ Daud mengatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Mengapa Daud mempunyai iman yang begitu besar? Karena Daud terbiasa dan terlatih imannya pada waktu ia menjaga domba-domba ayahnya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud kerap kali menghadapi bahaya, ancaman-ancaman binatang buas, tapi ia seorang yang mengandalkan Tuhan, sehingga ia mengalami kemenangan. Daud juga mempunyai pengalaman mengalahkan Goliat karena dia percaya kepada nama Tuhan. Mungkin kita tidak mempunyai musuh-musuh seperti Daud, tapi tantangan, persoalan, dan masalah begitu menyulitkan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman seperti iman Daud, yang percaya penuh kepada Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Di situ tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Agar iman kita bertumbuh dan bertambah semakin kuat, kita harus suka membaca Alkitab kita. Firman Allah yang menjadi sumber kekuatan kita menghadapi segala persoalan yang melanda hidup kita. Ada waktunya iman kita diuji dengan berbagai persoalan. Mari kita memperkatakan iman kita kepada Tuhan dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan, sehingga kita tidak takut, sebab kita percaya kepada janji-janji dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya.
Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Daud mengakui bahwa Tuhan adalah keselamatan. Hal ini berarti bahwa Tuhan yang menyelamatkan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Pimpinlah perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara, dan melindungi dimanapun kami berada. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dan siapapun yang mengikuti doa pagi ini. Bagi mereka yang bekerja di kantor, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak yang mengikuti sekolah, kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Mungkin ada mereka yang sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, kami berdoa, Tuhan Yesus tolong, sehingga tepat waktunya Tuhan memberi yang terbaik. Setiap persoalan yang ada dalam jemaat Tuhan, kiranya di dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya juga Tuhan menolong. Bagi Bapak Gembala sekeluarga, Tuhan memberkati pelayanan mereka dan memberkati keluarga mereka. Kami juga berdoa syafaat untuk Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri dan pimpinan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga kota kami ya Tuhan. Setiap usaha menangani pandemi, kiranya Tuhan tolong semuanya buat berhasil. Setiap usaha penginjilan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga semakin banyak yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.